Kami memohon maaf kepada para sutat-sutat Wahabi sekaligus kepada para bayi Wahabi Al-Kucluki. Kami mengaku salah dalam hal tersebut. Sebab itulah, atas dasar kesadaran dari diri kami pribadi, izinkan kami memohon maaf kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semua kaum muslimin dan muslimat, utamanya kepada semua teman-teman ahli sunnah wal jamaah yang selama ini telah mempertahankan sekaligus telah memperjuangkan akidah kaum muslimin sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Pada kesempatan kali ini, kami pribadi sebagai pemilik channel YouTube Sani Uye memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah kami perbuat. Tidak lupa pula kami memohon maaf kepada para sutat-sutat Wahabi sekaligus kepada para bayi Wahabi Al-Kucluki yang pernah kami bantah pernyataannya melalui YouTube. Kami mengaku salah dalam hal tersebut. Sebab itulah, atas dasar kesadaran dari diri kami pribadi, izinkan kami memohon maaf kepada kalian semua. Tapi kalian harus tahu kenapa kami memohon maaf kepada kalian para Wahabi. Alasan kami memohon maaf kepada para Wahabi tiada lain tiada bukan karena kami merasa terlambat membantah pernyataan-pernyataan ngaur atau ceramah-ceramah melenceng dari para sutat Wahabi, sehingga tidak sedikit orang awam yang mengidolakan para sutat Wahabi. Padahal para sutat Wahabi tersebut seringkali membuat pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun para sutat Wahabi itu merasa ataupun mengaku sebagai ustadz yang paling sunnah, seringkali para sutat Wahabi itu membuat pernyataan menyalahkan amaliyah orang lain yang sebenarnya amaliyah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan memiliki dasar hadis-hadis sahih. Seperti halnya pernyataan Khalid Basalamah yang menyatakan bahwa tidak boleh kita membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat pertama dalam sholat dan membaca Al-Ikhlas lagi pada rakaat yang kedua. Padahal pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dijelaskan, ada seorang sahabat Nabi yang mana ketika menjadi imam Masjid Quba, beliau ternyata selalu membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Dan ternyata perbuatan sahabat tersebut direstui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun aneh apabila Khalid Basalamah mengatakan hal itu tidak boleh. Kan berarti pernyataan Khalid Basalamah itu sangat bertentangan dengan apa yang telah diikrari, apa yang telah disetujui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada salah satu sutat Wahabi yang mana dia menyalahkan orang Islam yang ketika pada saat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha membaca takbir bersama. Ustadz tersebut namanya adalah Badrus Salam LC. Padahal kita tahu dalam hadis-hadis sahih para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada hari raya beliau diperintah oleh Nabi untuk keluar, bahkan para wanita-wanita haid pun disuruh untuk keluar, dan pada saat itu mereka takbir bersama. Begitulah dalam hadis-hadis sahih. Namun kata Badrus Salam, hal itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi bukti bahwa para sutat Wahabi itu ketika dia tidak tahu dalil, maka mereka langsung mengatakan tidak ada dalil. Padahal Wahabi itu kurang referensi sehingga tidak tahu dalil. Ada lagi para sutat Wahabi yang berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang masalah melafatkan niat. Kata para sutat Wahabi itu diantaranya adalah Badrus Salam LC Al-Wahabi maupun Farhan Abu Fraihan Al-Wahabi. Kata mereka berdua, Imam An-Nawawi mengkritik ataupun menyalahkan ulama yang menganjurkan melafatkan niat.
Padahal Imam An-Nawawi sendiri di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan kitab beliau yang lain menganjurkan umat Islam untuk melafadzkan niat sebelum bertakbiratul ihram ketika sholat. Ini kan sebuah kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi. Ada juga Ustadz Wahabi yang bernama Zainal Abidin, dia mengatakan bahwa Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap bid'ah mungkaroh imsak. Padahal di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya daripada Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sangat jelas, sangat tegas. Beliau mengatakan ketika mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW itu berhenti makan sahur sebelum melaksanakan sholat subuh, dan jaraknya adalah sekitar 50 ayat. Itu berarti imsak yang kita kenal di dalam tradisi kita Indonesia ini. Jadi Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak pernah menganggap imsak itu bid'ah mungkaroh. Zainal Abidin ini juga pernah melakukan kedustaan atas nama Imam An-Nawawi tentang masalah hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa. Padahal di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan daripada Imam An-Nawawi sendiri, beliau menyatakan di antara tata krama atau adab berdoa adalah setelah kita selesai berdoa kita mengusap wajah. Maka heran apabila Zainal Abidin ini mengatakan Imam An-Nawawi menganggap bid'ah mengusap wajah setelah selesai berdoa. Ini kedustaan atas nama Imam An-Nawawi. Ada juga Ustadz Wahabi yang walaupun dia mengaku sebagai bagian daripada ormas Islam, yaitu Muhammadiyah katanya, namanya adalah Zulkarnain El-Maduri Al-Kaburi Al-Kucluki. Dia telah melakukan kedustaan atas nama Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um tentang masalah jumlah bilangan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Kata Zulkarnain El-Kaburi, Imam Asy-Syafi'i itu lebih senang sholat tarawih 11 rakaat sakwitirnya. Dan ulama-ulama Syafi'iyah itu berbeda sholat tarawihnya dengan Imam Asy-Syafi'i katanya. Kalau Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah kata Zulkarnain El-Kaburi itu kan lebih senang sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, katanya Zulkarnain El-Kaburi lebih senang 11 rakaat sakwitirnya. Padahal dalam kitab Al-Um sendiri karangan daripada Imam Asy-Syafi'i sangat jelas di sana, sangat tegas di sana bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dan saya lebih senang sholat qiyamul Ramadan ataupun tarawih sebanyak 20 rakaat. Hal tersebut berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan begitu juga sholat tarawih ataupun qiyamul Ramadan itu dilakukan di kota Makkah sebanyak 20 rakaat, lalu mereka witir 3 rakaat. Dengan begitu maka Zulkarnain El-Kaburi itu jelas melakukan kedustaan atas nama Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu kami mohon maaf kepada para bayi Wahabi Al-Kucluki karena kami merasa terlambat untuk membantah pernyataan-pernyataan ngawur dari para Ustadz Wahabi. Oh ya, kalau mohon maaf sebelum lebaran itu dianggap bid'ah, maka saya cabut permohonan maaf saya. Saya cabut ya. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga ahli sunnah wal jamaah kedepannya bisa mengayomi, bisa membentengi, dan bisa menepis tuduhan-tuduhan yang tidak ilmiah dari para Ustadz Wahabi. Monggo lebih semangat lagi para youtuber-youtuber ahli sunnah wal jamaah untuk membantah pernyataan-pernyataan ngawur dari para Ustadz Wahabi. Bahkan terkadang para Ustadz Wahabi itu melakukan kedustaan atas nama para imam, atas nama ulama ahli sunnah wal jamaah. Semoga ini bisa dimengerti. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.